Merdeka, 100% Katolik, 100% Indonesia. Demikian kita dipanggil untuk mengisi kemerdekaan negara kita tercinta ini. 100% Katolik, 100% Indonesia. Demikian Monsinyur Sugio Pranoto SY telah menerjemahkan pesan Tuhan Yesus untuk memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Salam jumpa bersama saya Pastor Chris dalam berbagi inspirasi hari ini. Apa yang kita bisa sumbangkan sebagai hadiah di perayaan kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia kita dipanggil untuk menerjemahkan pesan cinta kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana caranya? Yaitu dengan terlibat dan berjuang bersama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, mereka yang berkehendak baik, yang bineka tunggal ika ini, dalam segala kegembiraan dan harapannya, dalam segala duka dan kecemasannya, seperti yang diamanatkan oleh Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes nomor 1 untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, yang berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sehingga mereka yang lapar mendapatkan makanan. Mereka yang terbelenggu memperoleh kebebasan. Dan dengan demikian, tahun rahmat Tuhan boleh dialami. Dengan cara ini, kita menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Berikut 11 tokoh yang telah menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Mereka adalah pahlawan nasional yang boleh menjadi inspirasi bagi kita umat Katolik di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY. Beliau adalah uskup pertama pribumi yang terkenal dengan ungkapannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Beliau berjasa juga untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY lahir di Surakarta pada 25 November 1896 dari keluarga non-Kristen. Tapi kemudian berkat perkenalannya dengan Pastor Van Lith, dia menjadi Katolik. Tahun 1911, dia mulai mengikuti pendidikan imam dan 15 Agustus 1931, ia ditahbiskan menjadi imam. Setelah mendengar bahwa Indonesia telah merdeka, beliau mengibarkan bendera merah putih di depan gedung pastoran di Gedangan, Semarang. Pada saat terjadi kekacauan di Semarang, Monsinyur Albertus turun tangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang terlibat konflik. Dalam berbagai macam pergolakan, Monsinyur Albertus juga, Monsinyur Sugio Pranoto terlibat bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan menggalakkan baik umat Katolik maupun masyarakat untuk terlibat dalam berbagai perjuangan dengan cara memberi makan, memberi bantuan-bantuan yang perlu supaya ada bantuan bagi orang-orang yang
berjuang untuk kemerdekaan. Monsinyur Sugio Pranoto melalui sebuah pidato di Radio Republik Indonesia menyatakan bahwa orang-orang Katolik akan bekerja sama dengan semua pejuang Indonesia. Nah, begitu caranya dengan cara memberi makan dan seterusnya para pejuang Indonesia. Beliau juga aktif mencari dukungan dunia untuk kemerdekaan Indonesia. Dan pengakuan Vatikan untuk kemerdekaan Indonesia adalah juga sumbangan dari Monsinyur Sugio Pranoto ini. Ia juga menjadi pelopor berdirinya kelompok pekerja buruh Pancasila untuk membendung meluasnya pengaruh PKI waktu itu. Pada tanggal 3 Januari 1961, ia diangkat menjadi Uskup Agung oleh Tahta Suci. Ia juga mendukung penggunaan musik gamelan saat misa dan menyetujui penggunaan wayang untuk mengajar cerita kitab suci kepada anak-anak. Monsinyur Sugio Pranoto juga ambil bagian dalam sesi pertama Konsili Vatikan kedua. Monsinyur Sugio Pranoto meninggal 10 Juli 1963 dan langsung dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kita bangga ada seorang uskup yang langsung diakui oleh negara sebagai pahlawan nasional. Beliau dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Namanya diabadikan di salah satu universitas Katolik di Semarang. Demikian tokoh pertama, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, SY, 100% Katolik, 100% Indonesia. Yang kedua, Jenderal TNI Urip Sumiharjo, seorang jenderal dan kepala staf umum TNI, Tentara Nasional Indonesia yang pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Luar biasa. Kita ternyata umat Katolik sudah punya tokoh-tokoh nasional, bahkan menjadi orang-orang pertama. Seperti Jenderal TNI Urip Sumiharjo menjadi Kepala Staf TNI pertama ya, di masa Revolusi Nasional Indonesia. Bagaimana riwayat hidupnya? Jenderal TNI Anumerta Raden Urip Sumiharjo lahir di Purworejo 22 Februari 1893 dengan nama Muhammad Sidik. Karena sakit-sakitan bahkan nyaris meninggal, maka setelah sembuh namanya diganti menjadi Urip Sumiharjo. Hidup, Urip berarti hidup. Dan ketika dewasa ia dibaptis dan menjadi Katolik. Urip kecil adalah anak nakal, tapi sudah memperlihatkan kemampuan memimpinnya. Orang tuanya menginginkan dia untuk mengikuti jejak kakeknya sebagai bupati. Tapi perjalanan hidupnya mengarahkan dia untuk bergabung dengan Kenil. Selama bertugas sekitar 25 tahun sebagai tentara, ia ditempatkan di 3 pulau yang berbeda dan dipromosikan beberapa kali dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di Kenil. Pada tanggal 14 Oktober 1945, beberapa bulan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Urip ditetapkan sebagai kepala staf dan pemimpin sementara angkatan perang yang baru dibentuk. Urip berupaya untuk menyatukan seluruh kekuatan kelompok-kelompok militer yang terpecah belah di Indonesia. Ya. Itu jasa dari TNI, Jenderal TNI Urip Sumiharjo. Beliau meninggal karena serangan jantung pada 17 November 1948 pada usianya yang ke-55 tahun. Ia menerima berbagai penghargaan dari pemerintah Indonesia, termasuk gelar pahlawan nasional pada tahun 1964. Yang ketiga, Marsekal Muda Agustinus Adi Sucipto,
seorang pilot pertama asal Indonesia. Luar biasa. Kita punya pilot pertama dari Indonesia, yaitu Marsekal Muda Agustinus Adi Sucipto. Ya. Beliau akrab dipanggil Pak Adi atau Pak Cip. Lahir di Salatiga tanggal 3 Juli 1916 dari keluarga Katolik. Ia sangat gemar olahraga dan mendaki. Intelektualitasnya terasah lewat hobinya membaca buku kemiliteran dan filsafat. Pribadinya dikenal pendiam, namun sangat reaktif bila harga dirinya terinjak. Sejak pekik kemerdekaan berkumandang 17 Agustus 45, satu demi satu muncul berbagai tuntutan, termasuk penerbangan militer. Pada saat itulah Adi Sucipto dipanggil oleh Surya Dharma untuk mengoperasikan pesawat peninggalan Jepang. Ia juga berjasa mendirikan sekolah penerbangan pertama di Yogyakarta. Pada saat agresi militer Belanda pertama 1947, Adi Sucipto terbang ke India untuk mengambil obat-obatan, dan sekembalinya dari India ketika memasuki wilayah Indonesia sekonyong-konyong muncul dua pesawat dari Belanda, pesawat Belanda Kitty Hawk, dan langsung memberondong Dakota, pesawat sipil yang jelas-jelas membawa bantuan obat-obatan yang dipiloti oleh Marsekal Muda Agustinus Adi Sucipto. Pesawat ini terhempas ke tanah dan langsung terbakar. Demikian Marsekal Muda Agustinus Adi Sucipto meninggal dunia dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1974. Namanya diabadikan di Bandara Internasional Yogyakarta. Tokoh berikut adalah Slamet Riyadi. Tokoh Katolik yang menjadi pahlawan nasional dari Katolik. Yang keempat itulah kita sebut saja Slamet Riyadi. Siapa dia? Dia adalah kelahiran Solo tanggal 28 Mei 1926 dengan nama Sukamto. Ya, jadi Slamet Riyadi itu orang Solo namanya Sukamto, tapi kemudian menjadi Ignatius Slamet Riyadi. Ya, ia adalah seorang pejuang muda, menjadi teladan bagi kita sekalian, para pemuda Katolik. Mana kamu pemuda Katolik, jangan gampang menyerah. Lihat, ini tokoh muda yang luar biasa, Slamet Riyadi, yang punya semangat yang luar biasa. Maka kita pemuda Katolik yang punya semboyan pro ecclesia et patria, mari ikuti jejak langkah perjuangan Slamet Riyadi ini. Ia adalah lulusan terbaik di bidang navigasi dan menjadi navigator kapal kayu yang berlayar antar pulau Nusantara pada waktu itu. Jiwa patriotnya telah nyata sejak usianya masih 20 tahun. Dengan memimpin pasukan muda pemberontakan terhadap Jepang di kota Solo. Dan kemudian dia melarikan sebuah kapal. Ya. Dia melarikan kapal kayu milik Jepang. Kemudian dia dikejar-kejar, tidak ditemukan. Kehidupan militernya terus berlanjut. Pendidikan militer ia dapatkan bukan dari sekolah, tapi terutama dari kehidupan real di tengah kancah perjuangan merebut kemerdekaan dan usaha-usaha melakukan operasi militer atas pemberontakan di Madiun. Pada saat menumpas pemberontak RMS di gerbang Benteng Victoria, Ambon pada 4
November 1950, pasukan yang dipimpinnya berjumpa dengan rombongan pasukan yang bersembunyi di benteng tersebut dengan mengibarkan bendera merah putih. Dia menyangka ini pasukan Siliwangi, tapi ternyata ini pasukan RMS. Pada saat itu, dengan berani dia keluar dari panser, lalu dia dihujani dengan tembakan-tembakan dan dia meninggal dunia. Slamet Riyadi meninggal dunia pada 4 November 1950 pada usianya yang belum genap 24 tahun. Lihat, masih sangat muda. Ya, ini menjadi gelora juga untuk kaum muda Katolik. Mari kita ikut Slamet Riyadi yang berjuang dengan apa? Bukan dengan angkat senjata, tapi sekarang dengan menyelami keprihatinan ya, bangsa dan negara kita dan menjawabnya dengan tindakan-tindakan yang nyata. Slamet Riyadi, Ignatius Slamet Riyadi dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2007. Berikut adalah Robert Walter Monginsidi. Siapa dia? Ini pahlawan nasional kita yang luar biasa. Robert Walter Monginsidi adalah orang Manado. Lahir di Malalayang pada tanggal 14 Februari 1925 dengan nama kesayangan Bote. Ya. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Persekolahan Frater Don Bosco, Manado. Pada usia 18 tahun, Bote sudah mengajar bahasa Jepang di Minahasa, bahkan sampai ke Luwu, lalu ke Makassar, sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Ketika Belanda datang, ia bergabung dalam pembentukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, atau disingkat LAPRIS, pada tanggal 17 Juli 1946. Ia kemudian ditangkap oleh tentara Belanda dan dijatuhi hukuman mati. Nah, selama dalam penjara, ia tekun membaca kitab suci dan banyak menulis. Ia ditembak mati pada 5 September 1949 pada usianya 24 tahun. Ini luar biasa. Orang muda yang bersemangat luar biasa. Mari kita orang-orang muda Katolik, jangan ketinggalan mengisi kemerdekaan dengan cara menjawab ya, pergumulan yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini. Nah, setelah ditembak mati, apa yang terjadi? Dalam kitab sucinya ditemukan teks ini yang menjadi tulisan tangannya. Setia hingga terakhir dalam keyakinan. Luar biasa. Kendati sudah dihukum mati, dia tidak menyerah, dia setia hingga terakhir dalam keyakinan sampai dia akhirnya ditembak mati. Ia dianugerahi bintang Mahaputra Adi Pradana sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Namanya diabadikan di Bandara Internasional Makassar dan pada kapal perang Indonesia. Demikian kita sudah berkenalan dengan 5 pahlawan nasional yang berasal dari gereja Katolik, yaitu seorang uskup dan seorang kepala staf TNI pertama Urip Sumiharjo, seorang pilot pertama Indonesia Agustinus Adi Sucipto, dan 2 orang OMK Slamet Riyadi dan Robert Walter Monginsidi. Hanya itukah? Hanya 5 kah? Tidak. Masih ada banyak lagi, yaitu pada video yang kedua kita akan berkenalan dengan 6 pahlawan nasional lainnya yang berasal dari gereja Katolik. Itulah R. Supratman. Siapa yang tidak kenal lagu Indonesia Raya? Tahukah Anda bahwa pengarangnya W.R. Supratman adalah seorang Katolik juga? Nah,
Jangan lewatkan video yang kedua, 6 pahlawan nasional lainnya dari gereja Katolik. Namun sayang kalau ada waktu sedikit lagi ini tidak dibahas, tidak diperkenalkan beberapa tokoh yang belum masuk pahlawan nasional tapi patut disebut dan diperjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional. 2 tokoh ekonom Indonesia yang luar biasa, yaitu J.B. Sumarlin dan Frans Seda. Ini pasti orang Indonesia kenal, dan kita sebagai orang Katolik bangga punya 2 tokoh yang luar biasa yang patut disebut sebagai pahlawan-pahlawan khususnya di bidang ekonomi. Yaitu yang pertama J.B. Sumarlin. Siapa namanya? Itu Yohanes Baptista Sumarlin. Selama 28 tahun, 1970 sampai 1998, dia memainkan peranan penting dalam sejarah bangsa Indonesia dan mengabdi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum pada masa pemerintahan Orde Baru, khususnya di bidang ekonomi. Beliau termasuk salah seorang arsitek ekonomi Indonesia bersama para dedengkot ekonomi lainnya seperti Wijoyo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardana. Mereka dijuluki sebagai mafia Berkeley. Pada Kabinet Pembangunan 5 periode 88 sampai 93, Sumarlin menjabat sebagai Menteri Keuangan. Setelah itu, sebelum kejatuhan rezim Orde Baru, Sumarlin dipercaya memimpin lembaga tinggi negara selaku ketua BPK. Ini jasa dari J.B. Sumarlin yang luar biasa. Dan tokoh yang kedua di bidang ekonomi itulah Frans Seda, atau nama lengkapnya itulah Franciscus Saverius Seda. Dia berasal dari Indonesia Timur, datang ke Jawa dengan niat untuk bersekolah, tapi kemudian terjebak perang. Di masa revolusi, dia terpaksa ikut gerilya melawan Belanda dengan bergabung dengan Laskar Pejuang Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi atau disebut KRIS. Setelah revolusi di tahun 1950, Frans Seda ikut serta dalam panitia pembubaran negara Jawa Timur. Ia berjasa besar untuk memulihkan keadaan ekonomi Indonesia yang terpuruk luar biasa hingga nilai tukar rupiah pada tahun 60-an itu dari 5.000-an menjadi 50.000 per dolar Amerika. Berkat jasanya, keadaan ekonomi Indonesia dibuat jadi stabil dengan berbagai macam kebijakan, antara lain nilai tukar diatur oleh pemerintah, harga minyak dinaikkan, mata uang dipotong, dan seterusnya. Begitu sehingga ekonomi Indonesia menjadi stabil kembali. Karena itu banyak orang mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan keuangan Indonesia. Riwayat kariernya di bidang pemerintahan adalah menjadi Menteri Perkebunan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Pariwisata. Ia pun pernah menjadi penasehat B.J. Habibie di bidang ekonomi. Dan selanjutnya tahun 1999 menjadi penasehat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada lagi pahlawan kita ya di bidang media sosial, pejuang media dan pendiri Kompas Gramedia. Itulah Petrus Canisius Ojong, PK Ojong. Ya, 25 Juli 1920 sampai Mei 1980. Bapak Ojong bersama Yakob Utama ya, ini menjadi penggerak dan penentu perjuangan ya, media pers di Indonesia. Ya.
PK Ojong sendiri sebagai tokoh di berbagai organisasi seperti anggota Badan Pimpinan Pusat Partai Katolik, bendahara, pengurus Pusat Serikat Penerbit Surat Kabar, bendahara Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah Kebudayaan Horizon, bendahara Lingkaran Seni Jakarta, dan begitu banyak yang lain lagi. Tapi jasa utamanya ialah di bidang pers Katolik. Ya, dia menjadi koordinator Serikat Pers Katolik Internasional di wilayah Indonesia, pendiri dan direktur Kantor Berita Katolik Asia di Hong Kong. Tetapi untuk Indonesia sendiri, itu dia berjuang di bidang media cetak dengan mendirikan mulai dari Intisari, kemudian sekarang menjadi Harian Kompas yang menjadi Harian Nasional Indonesia sampai saat ini. Hingga akhir hidupnya, PK Ojong merupakan pimpinan umum dari PT Gramedia yang bergerak di bidang penerbitan. Dan tentu masih banyak lagi tokoh-tokoh lain, tapi untuk sementara ini dulu, jangan lewatkan bagian yang kedua dari video ini, 6 pahlawan nasional Katolik lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan semoga kita, warga Indonesia 100%, orang Katolik 100%, mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan berbagai macam kemampuan, keahlian, keterampilan yang kita miliki demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Tuhan Yesus memberkati.